Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun para pendengar, ibu guru, dan teman-teman sekalian berada. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan belajar walaupun secara daring karena adanya pandemi kali ini ya. Walaupun ada pandemi kali ini menghalangi belajar seperti kesusahan dalam mengirim tugas, tidak dapat memahami materi secara benar, tentu tidak menghalangi semangat belajar kita ya, walaupun ngap-ngapan pertahanin semangatnya itu. Adapun sebelum presentasi kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atila Putra Hermawan dari kelas 11 IPS 3, akan mempresentasikan atau membahas lebih lanjut tentang materi sejarah minat, yakni Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara, ya berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang pernah berdiri pada zaman dahulu. Untuk 20 menit ke depan, saya akan membahas lebih tepatnya ya, apa-apa aja yang berhubungan dengan kerajaan maritim di Nusantara, bagaimana maksudnya kerajaan maritim Islam yang pernah berdiri di Nusantara, teori masuknya Islam, dan semacamnya. Untuk presentasinya mohon dimaklumi bila ada kekurangan atau salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, mari kita mulai presentasi sejarah minat Kesultanan Maritim di Nusantara. Ya, saya akan mempresentasikan materi sejarah minat tentang Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara cukup banyak sekali informasi yang membuktikannya. Pertama, informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir kayak Marco Polo dan Ibnu Battuta. Marco Polo sendiri dia itu seorang saudagar, penjelajah, ya pokoknya pedagang yang suka menjelajah berbagai belahan dunia. Di samping itu juga ada Ibnu Battuta. Dia juga seorang alim dari Maroko yang juga disanding-sandingkan dengan Marco Polo. Konon katanya ia menjelajah, si Ibnu Battuta ini menjelajah dunia kurang lebih 29 tahun. Jadi sering disanding-sandingkan dengan Marco Polo ini ya. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Ada berbagai macam teori tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Teori-teori tersebut nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Bangsa Arab bisa seperti pedagangnya, bangsa Persia, bangsa Gujarat, orang-orang dari Gujarat, India. Kerajaan pertama, contohnya kerajaan Islam yang zaman dulu itu Samudra Pasai, yakni kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah, atau dalam Masehi itu 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kenapa buktinya berdasarkan makam Sultan Malik As-Saleh? Karena di tempatnya peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini ditemukan berbagai macam makam-makam raja terdahulu, dan di situ diketahui ada makamnya Sultan Malik As-Saleh, yaitu rajanya Samudra Pasai yang pertama. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara ada berbagai teori. Teori yang pertama itu teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snook, Hurgronje, dan W.F. Sturham, dan B.H.M. VK ini, Islam masuk pada abad 13 ke Nusantara. Dibawa sama pedagang-pedagang Islam, saudagar-saudagar Islam dari Gujarat, India.
Eh, jadi intinya itu saudagar dari Gujarat datang ke Malaka, kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia, kemudian habis itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam di Indonesia ini bernama Samudra Pasai. Banyak teori yang mendukung teori Gujarat ini, contohnya di nisannya makam Malik As-Saleh ini, nisannya mirip dengan orang-orang yang ada di Gujarat. Corak dari batu nisannya sangat mirip dengan yang ada di Gujarat. Teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vandler ini, pengaruh Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang Arab. Teori Mekah ini didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab di Indonesia itu juga merupakan bangsa yang dominan di Nusantara dalam hal perdagangan. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah sekalian. Jadi intinya menikah dengan pribumi sekalian berdakwah di Nusantara. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hossein Jajadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13, sama seperti teori Gujarat. Kenapa teori ini juga termasuk? Karena banyak buktinya, contohnya kebudayaan Islam di Nusantara itu mirip dengan kebudayaan Islam yang ada di Persia. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, maksudnya seperti yang kita ketahui, aliran Islam di sini kan Islam, bukan Islam Syiah, nggak kayak yang di Persia. Kalau di Persia itu Islamnya Islam Syiah, kalau di sini alirannya Sunni. Jadi teori Persia ini agak kurang cocok sama aliran yang berkembang di Indonesia ini atau di Nusantara lah. Beberapa kesultanan bercorak maritim. Di sini ada tabel yang tertulis nama kesultanan, abad berdirinya, letaknya, sultan yang terkenal ya. Nama kesultanan ada kerajaan Kesultanan Aceh, Demak, Mataram, Banten, Goa Talo, Ternate, dan Tidore. Itu nama-nama kesultanannya. Kalau di sini di tabel abad ini, tabel berdirinya kerajaan, misalkan kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1507. Bisa dilihat kebanyakan kesultanannya berdiri pada abad pertengahan karena emang Islam itu kan awalnya masuknya kan, kalau dari beberapa teori ya, abad ke-13 ya. Kebanyakan teori kan masuk ke ke-13, abad ke-13. Jadi ini juga mendukung sih. Soalnya kerajaannya pada dibangun tahun 1500 dan dia dari beberapa teori masuk Islam itu tahun 1300-an. Jadi jaraknya cuma 2 abad gitu kan. Berkembang pas abad ke-13, makin berkembang abad ke-15. Abad ke-16. Letaknya sendiri itu biasanya itu ini pusatnya Aceh. Pusatnya di Aceh, tapi wilayahnya bukan Aceh doang, sekitarnya. Misalkan kerajaan Demak di Jawa Tengah, pokoknya sekitarnya itu. Sultan terkenal ini maksudnya itu tabel yang berisi sultan-sultan yang benar-benar memimpin kerajaannya itu membawa kerajaannya ke masa keemasan. Misalkan ada sultan ini, dia tuh ekspansi gitu, wilayahnya jadi makin luas. Nah itu masa keemasannya gitu, makin berjaya gitu. Sultan terkenal misalkan Sultanan Aceh Iskandar Muda, Demak itu Raden Patah, Mataram Senopati dan Sultan Agung, Kesultanan Banten Ageng Tirtayasa, Goa Talo Hasanuddin, kan. Banyak banget ya sultannya yang benar-benar membawa kesultanannya itu ke masa kepuncaknya gitu, kejayaannya. Benar-benar lagi, wah, kesultanan ini wilayahnya makin gede gitu, lagi jaya-jayanya gitu. Kesultanan yang pertama di Nusantara ya, Kesultanan Maritim, yaitu Kesultanan Aceh. Lokasi dan sumber sejarahnya terletak di Aceh Rayek. Kalau sekarang disebutnya itu Kabupaten Aceh Besar ya. Kesultanan Aceh didirikan 1507 sampai 1903 Masehi. Didirikan sama Ali Mugayat Shah pada tahun 1496. Di atas bekas wilayahnya Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mugayat Shah. Jadi wilayahnya Kesultanan Aceh ini bekasnya Kesultanan Lamuri. Mugayat Shah ini menaklukkan Kesultanan Lamuri, dan juga dia tuh menaklukkan kerajaan Samudra Pasai juga. Samudra Pasai sebelumnya itu mau ditaklukin Portugis tapi gagal.
soalnya udah keduluan sama Bugayat Syah, itu udah dikalahin gitu. Nah, sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Bugayat Syah. Jadi sumber sejarahnya dari Kesultanan Aceh ini, selain dari catatan-catatan kayak saudagar-saudagar kayak Marco Polo, Ibnu Battuta gitu, bukti yang kuat ini dari kitab Bustanus Salatin yang isinya tuh silsilahnya Sultan-Sultan Aceh, sama ada batu nisan makam Sultan Ali Bugayat Syah. Jadi itu memperkuat gitu, memperkuat buktinya kalau kerajaan ini tuh Kesultanan Aceh gitu. Nah, itu ada gambar Sultan Iskandar Muda yang ngebawa Kesultanan Aceh ke puncak kejayaan. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politiknya sendiri sering dilanda konflik ya, di antara masing-masing penguasa kesultanan itu sendiri. Saya juga nggak heran sih, soalnya meskipun Sultanat Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakat tetap bersifat feodal. Bukan karena feodalnya ini buruk, tapi zaman dulu itu kalau sistem-sistem kebangsawanan kayak duchess, baron gitu kalau di Inggris ya, mereka sangat berambisi gitu, meraih kekuasaan wilayah, padahal masing-masing itu dalam satu negara gitu, satu kesatuan, tapi tetap aja gitu kan, berebut kekuasaan. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Yang ini juga sih, rempah-rempah ini juga yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Nusantara, karena emang sumber rempah-rempah di sini tuh banyak ya. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang karyanya tuh terkenal. Yang kesusastraan dan agama ini bisa juga jadi bukti bahwa dulu tuh ada Kesultanan Aceh ya. Sultan Iskandar Muda membawa Kesultanan Aceh mencapai puncaknya. Kenapa? Karena Sultan Iskandar Muda ini udah menguasai beberapa wilayah di Sumatera Utara, Riau, hingga Jambi gitu. Jadi itu luas. Soalnya karena Iskandar Mudanya ini, Kesultanan Aceh itu berjaya gitu, wilayahnya banyak. Kesultanan Maritim Nusantara di masa Islam yang kedua itu Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah. Letaknya di Demak, Jawa Tengah, pusatnya. Kesultanan Demak berdiri dari 1500 sampai 1568, merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Jadi di Jawa Tengah, di pantai utara, itu pusatnya. Sebelum jadi kesultanan, Demak merupakan adipati dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak 1478. Kesultanan ini jadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Jadi intinya itu Demak berdiri abad 16. Dia itu nguasain seluruh pantai utara Jawa. Demak ini manfaatin kemundurannya Majapahit buat wilayah bekasnya Majapahit yang di bagian pesisir ini bergabung ke Demak. Jadi itu makin kuat. Nah, inilah jadi masuk ke Kesultanan Maritim karena berhubungan dengan perairan, pesisir, laut. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak berjaya pas masa Sultan Trenggana dari 1521 sampai 1546. Berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat, serta seluruhnya Jawa Tengah. Jadi tuh sebagian Jawa Timur, sebagiannya Jawa Barat, dan seluruhnya Jawa Tengah. Jadi tuh Jawa Tengah tuh udah dikuasain sama Demak semuanya. Dia juga mantepin penguasaan pesisirnya. Soalnya kan bangsa-bangsa kayak Portugis gitu kan, Inggris itu tuh juga ada di Nusantara. Jadi itu dikuatin jalur masuknya dari pesisirnya ini. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Untuk poin kedua ini mirip dengan kayak pas zamannya kerajaan maritim Hindu Buddha yang dulu-dulu.
Kalau dulu kan kaum Brahmana ini yang dijadiin kayak kuasa tertinggi gitu, sama hampir secara meraja gitu. Sekalian jadi penasihat agama semacamnya. Nah, ini juga sama, kaum ulama menempati posisi terhormat gitu dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak, karena mereka yang emang bener-bener tahu gitu hukum-hukum Islam dan semacamnya. Jadi ngajarin ke rajanya juga, kalau rajanya nggak tahu hukumnya gimana gitu. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur, pertaniannya menghasilkan beras yang melimpah. Eh, ini udah bukan fakta ini lagi sih, maksudnya udah banyak diketahui orang kalau emang daerah Jawa kan banyak sawah, bukan sawah sih, kayak lahan-lahan untuk padi gitu, banyak di petani-petani yang fokusnya ke beras gitu. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Kesultanan yang ketiga yaitu Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya ada dua, Wahan Tenggirang dalam naskah Carita Parahyangan dan Mendanggili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Kesultanan Banten ini kemunculannya ini juga berhubungan dengan pengaruh Demak. Eh, di sebelumnya Sultan Trenggana ini dari Demak, beliau itu ngasih hadiah berupa wilayah kerajaan ke Maulana Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin ini putranya Fatahillah. Nah, Fatahillah ini yang ngusir eh, putranya, kalau nggak salah itu yang ngusir Portugis gitu di wilayahnya Jawa itu ya, wilayahnya eh, Fatahillah ini wilayahnya Demak gitu, ngusir Portugis. Dia yang berjasa itu. Nah, Maulana Hasanuddin ini putranya dikasih hadiah sama Sultan Trenggana dari Demak berupa wilayah kerajaan. Wilayah kerajaannya ini di barat Jawa. Tadi kan sebelumnya disebutkan sebagian Jawa Barat ya. Nah, sebagiannya ini Kesultanan Banten. Eh, Banten ini makin mandiri seiring melemahnya Demak. Jadi itu pas Demak melemah, Kesultanan Banten ini udah makin mandiri gitu, udah nggak bergantung sama sebelahnya, tetangganya gitu. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin ngembangin perdagangan dengan melakukan monopoli lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya kesenian bela diri debus. Jadi untuk poin yang satu ini, Sultan Ageng Tirtayasa ini bikin Kesultanan Banten ini di puncak kejayaan karena dia termasuk ini ya, menandingi VOC itu. Soalnya VOC kan pas itu lagi juga di wilayah Jawa. Dia menandingi kekuasaannya VOC, monopolinya VOC. Dia juga monopoli lada di Lampung, jadi itu makin kuat kekuasaannya. Dan juga karena wilayahnya di Jawa Barat, sekaligus termasuk di jalur sutra ini, di Selat Sundanya ini, perdagangannya juga makin mantep nih. Soalnya di lalu lintas perdagangannya itu, pusat perdagangannya, jadi makin makmur lah ekonominya. Kesultanan Maritim yang keempat yaitu Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarahnya. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada tahun 1586, Panembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam gak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu-Buddha. Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Jadi intinya ini wilayah Mataram ini awalnya ini bagian dari Kesultanan Pajang yang disebutkan di situ, Kesultanan Pajang yang nerusin garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Karena kan Kesultanan Demak itu kan wilayahnya yang pertama, kesultanan yang pertama di Jawa ini. Nah, pas abad ke-16-nya ini, tepatnya ini 1586 disebutkan di situ, Wangsa Mataram ini di bawah pimpinannya Danang Sutawijaya
alias Panembahan Senopati atau Senapati lah, berhasil menyatukan beberapa wilayah. Jadi tuh Panembahan Senopati ini nyatuin beberapa wilayah gitu kan, gabungin kekuatan beberapa wilayah buat bareng-bareng ngelakuin perlawanan ke Kesultanan Pajang. Udah nyatuin kekuatan buat ngelawan Sultanan Pajang. Nah akhirnya Kesultanan Pajang nyerahin kekuasaannya ke Panembahan Senopati, yang sekaligus jadi awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam ini. Jadi Panembahan Senopati ini mindahin pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram karena pusat pemerintahannya itu dipindahin dari soalnya Pajang ini udah menyatu dengan Mataram, jadi dipindahin aja sekalian ke pusat pemerintahannya itu ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungan dengan Sultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Jadi sebelumnya ini, pada abad ke-8 ini, di Jawa juga pernah berdiri kerajaan Mataram kuno yang coraknya itu Hindu-Buddha, tapi beda zaman dengan Kesultanan yang Mataram Islam ini. Jadi bekas wilayahnya Mataram Hindu-Buddha ini akhirnya juga dipakai sama Kesultanan Mataram Islam. Jadi pakai namanya yang sama. Walaupun demikian, kalau ditelusurin lebih rinci ini, dua kerajaan ini, Mataram Islam dan Hindu-Buddha ini, masih terhubung dalam satu garis riwayat dan panjang kalau ditelusurin lebih rinci ya. Jadi panjang, berbagai abad. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya Mataram. Pada tahun 1625, hampir seluruh wilayah Jawa berada di bawah kekuasaannya Mataram. Struktur masyarakatnya terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Jadi pada tahun 1625 ini, di bawah pimpinannya Sultan Agung, dia ini ngebawa Mataram ke puncak kejayaan. Kenapa? Selain kebudayaan yang berkembang, dia juga hampir nguasain seluruh Jawa. Itu tuh udah hebat banget itu buat ukuran kerajaan. Apalagi kerajaan Islam ya. Struktur masyarakatnya menerapkan sistem hierarki. Ada golongan raja-raja itu. Golongan elit, biasanya pejabat atau menteri atau bangsawan atau semacamnya. Golongan non-elit yang punya pekerjaan, tapi bukan yang sejenis pejabat atau kenegaraan. Biasanya petani atau pedagang, saudagar, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kalau dalam pengertian saya, hamba sahaya ini bisa bilang budak juga ya. Kalau zaman dulu kan belum ada aturan tegas untuk HAM semacamnya itu. Jadi masih ada yang namanya hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Kesultanan Mataram ini menggabungkan agraris dan maritim karena untuk mengembangkan wilayah Jawa ini nggak cukup dengan bergantung ke perdagangan di kelautan aja, nggak di pesisir aja, nggak di maritimnya doang. Jadi agrarisnya juga harus dikembangin, karena Jawa ini kan juga sumber kayak lada, beras, pertanian dan semacamnya lah. Jadi agraris juga dikembangin sama berbagai sultan di Kesultanan Mataram, apalagi Sultan Agung ini. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung dikenal sebagai orang ahli politik, sastra, filsafat, serta agama. Kesultanan maritim di Nusantara selanjutnya ya, yang kelima, itu ada kesalahan mungkin, nomor 4 Kesultanan Mataram. Aslinya itu Kesultanan Ternate. Ya, Kesultanan Ternate yang kelima. Lokasi dan sumber sejarahnya. Letak Kesultanan Ternate itu secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat penting dan strategis dalam dunia perdagangan masa itu. Di situ ada gambar Ngaralamuk, gerbang Istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Dulu dipakai sama Sultan Ternate itu. Kenapa di sini disebutkan letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu? Karena letak Kesultanan Ternate kan secara geografis berada di Kepulauan Maluku.
Nah, Maluku ini untuk pada masa itu sumbernya cengkeh dan rempah-rempah lainnya. Jadi itu udah mendunia gitu. Pulau Maluku ini sebagai pusatnya rempah-rempah. Kayak bangsa Portugis semenjak Kesultanan Turki Utsmani itu ngeblok Konstantinopel, mereka tuh bingung. Kayak Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol itu bingung. Ini kita rempah-rempah nyari di mana lagi nih sumber rempah-rempahnya, karena jalur perdagangannya aja udah diblok sama Turki ini. Mereka nyarilah ke Nusantara, ke sumbernya langsung, yaitu ke Maluku. Jadi itulah kenapa sangat penting itu strategis letaknya Kesultanan Ternate ini pas zaman itu, karena apalagi kan bangsa-bangsa Eropa itu datang jauh-jauh cuma karena rempah-rempahnya gitu, jadi udah penting itu dijaga banget itu. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah, serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Kenapa di sini disebutkan di poin kedua ini hasil bumi utamanya yaitu rempah-rempah? Karena seperti yang disebutkan tadi, Kepulauan Maluku ini, daerah Maluku ini emang pusatnya rempah-rempah, yang bahkan bangsa Eropa aja kesini gitu, ke Malukunya itu. Mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Saya akan ke slide selanjutnya, biar bisa dilihat. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Bisa dilihat itu. Ini dari wilayah perairan aja ini udah termasuk maritim banget ini. Perairannya luas, udah gitu wilayahnya juga dekat gunung Gamalama, ya, gunung berapi yang paling aktif, termasuk yang paling aktif di Indonesia. Jadi wilayah Ternate ini juga termasuk ini ya, gunung Gamalamanya ini. Kesultanan maritim selanjutnya yaitu Kesultanan Tidore. Kesultanan yang keenam, lokasi dan sumber sejarahnya. Secara geografi ini, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Jadi Ternate dan Tidore ini udah kayak rival gitu. Terletak di Kepulauan Maluku, Pulau Ternate dan Tidore. Ternate terletaknya di barat Halmahera dan Tidore ini di utaranya. Jadi utara dan barat itu udah dekat itu. Kepulauan Maluku masih satu, bisa dibilang masih satu daerah sih. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang ngebuat kedua kesultanan ini penting dalam kancah aktivitas dan perdagangan, lalu lintas perdagangan masa itu, tapi karena posisi sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Kedua kesultanan ini, Ternate dan Tidore, memang terkenal karena rempah-rempahnya, terutama itu cengkih dan pala. Ya karena letaknya sendiri itu di Kepulauan Maluku, sehingga dijuluki Spice Island gitu. Sebutan Inggrisnya Kepulauan Rempah-Rempah, karena emang kaya gitu. Apalagi kan sampai bangsa luar masuk buat ngemonopoli. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie, dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. Merupakan penghasil rempah di dunia. Seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya, karena letaknya di Maluku ini, sumber penghasil rempah-rempah Kesultanan Tidore ini udah jadi pusatnya penghasil rempah-rempah di dunia. Ya gimana, Turkinya aja masih ngeblok Konstantinopel, ya Eropa kesini. Dan juga bangsa Eropa dan seperti Spanyol dan Portugis ini juga punya hubungan sama persaingannya Tidore dan Ternate. Ada di beberapa sumber juga disebutkan Spanyol dukung ini,
Portugis juga dukung ini, makanya terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Torre. Kesultanan Maritim Nusantara yang terakhir atau ya bisa disebut ketujuh, Kesultanan Gua Talo. Lokasi dan sumber sejarahnya. Pusat pemerintahan Kesultanan Gua Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar karena memang wilayahnya ini pusat pemerintahannya di Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kenapa menjalin hubungan baik dengan Portugis? Karena VOC ini jadi ancamannya Makassar. Karena VOC ini dari Belanda ini berusaha memonopoli rempah-rempah di Nusantara. VOC nggak mau Makassar menandingi perdagangan VOC di Ambon dan Batavia. Jadi reaksinya Sultan Hasanuddin ngejalin hubungan dengan Portugis buat nge-counter ya ancamannya VOC yang mau monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Untuk poin kedua ini, kalau mau dibilang masyarakat Makassar itu konservatif juga mungkin bisa, karena mereka menetap pada aturan-aturan lama atau udah jadi adat yang mereka anggap sakral. Jadi ada beberapa norma-norma yang diterapkan di masyarakat ini dan itu tuh sangat sakral, nggak boleh dilanggar. Kesultanan Gua Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Ntar akan saya tambahkan di editing ya, bagaimana gambar dari perahu pinisi sendiri. Warisan kesultanan-kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Ya, sampai sekarang masih dipakai. Sosial budaya. Arsitektur, termasuk bangunan makam. Pada di awal, seperti makamnya Sunan Malik As-Saleh, karena pengaruhnya pedagang Islam Gujarat ke Nusantara, jadi arsitekturnya terpengaruh dengan bangunan-bangunan mereka yang membangun bangunan di Nusantara. Kayak bangunan makamnya mirip dengan nisan-nisan di Persia atau Gujarat atau semacamnya. Sastra dan kaligrafi. Sebelum masanya Hindu-Buddha, kaligrafi ini belum merebak di Nusantara. Jadi semenjak Islam masuk, kaligrafi ini makin berkembang, apalagi dengan kesultanan yang berdiri, kaligrafi semakin dikembangkan. Banyak raja-raja yang mendalami bidang-bidang kaligrafi dan sastra ini. Sistem kalender dan aksara. Politiknya, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau yang dihormati. Jadi pada kesultanan masa Islam ini di Nusantara ini disebutnya bukan raja, tapi sultan ataupun kemudian jadi sunan, karena emang mereka ini terpengaruh dengan budaya-budaya dari penduduk dari luar kayak Arab gitu, datang ke Nusantara terus terpengaruh, jadinya bukan raja lagi, udah disebutnya sultan atau sunan. Ya, sekian presentasi saya tentang sejarah minat tentang kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangannya yang memang agak kurang mengenakan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.